Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema yang bertekun akan memerintah bersama Yesus. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Tuhan Yesus memimpin dan Roh Kudus memberikan hikmat untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nas Alkitab hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 11-12 dengan judul perikop panggilan untuk hidup menderita. Pasal 2 ayat 11 saya bacakan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saya coba ambil referensi dari kitab Sabda. Mereka yang bertekun dalam bahasa Yunani ini dikatakan hupomeno, dan tetap bertahan di dalam iman sehingga kesudahan akan hidupnya, dan memerintah dengan Kristus. Pada hari ini penghakiman Kristus akan menyangkal mereka yang tidak bertekun dan yang menyangkal Dia dalam perkataan atau perbuatan. Janji Tuhan adalah setia yang tidak bisa disangkal, seperti janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan juga menetapkan reward dan punishment bagi setiap kita. Dalam ayat 11 dikatakan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini artinya Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat tinggal atau kehidupan baru yang kekal bersama Tuhan Yesus ketika dalam hidup kita sampai habis waktunya. Kita tetap setia mengikuti Yesus dan menjalankan amanat agung. Artinya ketika kita hidup setia dan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan reward, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Tetapi jika hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan punishment-nya. Bersiaplah, kita akan disingkirkan ke dalam penghakiman. Dikatakan di dalam Matius 8 ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sama seperti juga pahlawan yang berjuang dalam peperangan di dalam Indonesia sebelum merdeka. Mereka menderita dan berkorban agar Indonesia bisa merdeka. Demikian juga kita harus berjuang sampai kita merdeka dari kehidupan duniawi yang semakin rusak ini. Bedanya ketika kita setia, selain kita dimerdekakan dari dunia yang jahat ini, kita juga mendapat hadiah hidup kekal bersama Tuhan Yesus Allah kita. Dalam ayat 12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Sekali lagi Tuhan berjanji, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Siapa yang tidak bangga dan merupakan satu kehormatan yang tak ternilai memerintah dengan Tuhan? Jangankan memerintah dengan Tuhan, bersalaman dengan presiden saja rasanya sudah seperti orang yang sangat-sangat terhormat atau tersanjung. Bayangkan apalagi kita bisa bersama Tuhan Yesus dan memerintah. Sungguh suatu kebanggaan yang tidak ternilai. Dalam ayat 12b dikatakan, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Walaupun Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih, tetapi jika kita menyangkal Dia, maka Dia juga akan menyangkal kita di hadapan Allah Bapa. Bila kita tidak dikenal dan tidak bisa masuk dalam kehidupan kekal bersama Tuhan, maka jangan sekali-kali kita menyangkal Tuhan Yesus. Kita akan binasa. Yang bertekun akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Ya, mari kita bertekun dalam kehidupan kita yang berlandasan kebenaran firman Tuhan, yang hidup layak di hadapan Tuhan, mempunyai hati berbelas kasih, melepaskan pengampunan, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hendaknya kehidupan kita selalu diberkati, merdeka dari kekhawatiran dan ketakutan, karena Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan kepada setiap umat-Nya yang percaya. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia yang akan merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus. Indonesia dimerdekakan dari kemiskinan, korupsi, nepotisme, dan bisa merdeka menjalankan kebebasan beragama dan beribadah. Merdeka dari persekusi, dan kiranya Tuhan memberkati juga presiden dan wakil presiden terpilih. Kiranya mereka diberikan hikmat untuk memimpin bangsa Indonesia untuk lebih maju dan sejahtera, tidak mementingkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdoa untuk Indonesia, agar Indonesia makin maju dan bisa menjadi berkat jadi bagi
bangsa-bangsa lain. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.